Karena semua orang kayaknya anak muda tuh nggak harus punya background usaha dulu sebenarnya. Karena mereka tuh kalau misalkan mau buka usaha pasti, aku nggak ada modal deh, gitu kan? Pasti anak muda. Tapi aku buktiin, aku dapat uang prakerja nih 600, aku bikin usaha. Kalian bisa loh asal ada kemauan gitu. Biasanya kan kalau lulus SMA itu cari kerja. Iya. Kenapa kepikirannya ke usaha? Kenapa kita nggak buka lapangan pekerjaan buat orang lain gitu? Karena justru gini, kalau aku kerja di orang lain, banyak banget anak-anak di kampung aku yang hanya lulusan SD, SMP dan itu terbentur buat mereka cari kerja. Jadi kepikiran Iya. Makanya kenapa dinamain kuliner bondol, sebenarnya besar harapan aku buat sama-sama ayo loh anak muda tuh bisa loh. Kalian tuh nggak harus sekolah tinggi, yang penting kalian punya semangat aja. Tapi sebenarnya anak muda harus tahu dulu maksud mereka berusaha itu untuk apa. Jadi kalau aku berpikir usaha yang bermanfaat untuk orang lain dulu. Keuntungan sedikit gak apa-apa, asal banyak orang yang terbantu sama usaha kita. Kita bikinnya per porsi, jadi nggak siap saji tinggal dimasak. Satu kali masak? Iya. Makanya di sini kalau ngantri ditanya nama, nanti dipanggil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Tasya. Aku adalah pendiri sekaligus owner dari Jajanan Kuliner Bondol. Yang mana Jajanan Kuliner Bondol ini adalah makanan kekinian yang diproduksi oleh anak-anak muda Indonesia di era pandemi seperti ini. Dan aku mau ngajak teman-teman semua, khususnya kaum-kaum muda, buat lebih produktif di masa pandemi. Karena aku yakin semua mimpi bisa menjadi kenyataan jika kalian mempunyai keberanian untuk memulainya. Jadi sebelumnya dapat ide dari mana? Jadi ini semua terinspirasi dari 3 kalimat yang aku pelajari, yaitu lihat, tiru, dan modifikasi. Dan 3 kalimat ini selalu aku jadikan untuk sebuah ide dan kreasi bahwa anak muda juga bisa memproduksi hal-hal yang mereka konsumsi. Nah, jadi aku berpikir kayak gini, saat anak muda suka mengkonsumsi sesuatu, mereka juga sebenarnya bisa menciptakan itu semua dengan lebih kreatif, lebih inovatif, dan lebih diminati banyak orang. Belajarnya dari mana? Sebenarnya aku belajar dari mengkonsumsi dulu. Aku sebenarnya suka makanan-makanan pedas. Oh, iya. Nah, tapi aku lihat makanan-makanan pedas itu ternyata harganya lebih up gitu, 18 sampai 20 ribu gitu kan. Iya. Sedangkan aku pikir anak muda itu sebenarnya mempunyai kecenderungan memilih barang-barang yang murah tapi pengen enak gitu loh. Nah, jadi aku berinisiatif buat menciptakan satu produk yang enak, kekinian, dan dibuat oleh anak-anak muda. Jadi aku memperkerjakan anak-anak muda yang mereka hanya lulusan SMA, SMP, dan mereka bisa berkreasi gitu, sesuka mereka aja. Pertama kali jualan ini gimana pemasarannya? Jadi waktu itu untuk pertama pemasarannya itu justru aku pernah rugi banyak banget karena aku waktu itu produksi bakso aci kurang lebih 100 pieces waktu itu, dan itu basi semua. Karena orang-orang belum tahu produk aku jual apa, belum tahu. Jadi orang tuh lebih cenderung membeli apa yang mereka tahu dari orang lain. Oh, ini loh rasanya gini loh. Sedangkan aku belum memperkenalkan produk aku sama orang lain, tapi aku udah pede duluan, dan itu yang salah. Itu salah banget. Jadi harus punya wadah dulu. Sebelum kita punya penampungan tuh kita harus punya wadahnya dulu. Untuk sekarang kita produksi 300 pieces sehari. Itu sudah beda terus? Iya, itu habis dalam 1 hari. Kalau di kedai ini ada produk apa aja nih? Jadi kita punya 2 produk, yaitu ada kedai offline, ada juga kita produk instan. Yang mana produk di kedai offline itu kita menyajikan makanan-makanan siap saji. Ada seblak, ada bakso aci, ada pentol, kita juga jual aneka minuman. Nah, untuk yang kemasan instan sebenarnya ini berawal dari ide kita mensiasati orang-orang yang ingin mengkonsumsi seblak di kedai kita, tapi mereka terkendala jarak yang jauh. Juga terkendala makanan kita kan basah, jadi cepet basi kalau dibawa jauh-jauh. Jadi kita siasati, oh anak muda bisa loh bikin kayak kemasan instan yang itu bisa dibawa kemana aja, tapi mereka punya value yang benar-benar kekinian gitu loh. Iya.
Untuk pemasarannya sendiri kita kan lebih banyak di online shop gitu. Kalau misalkan untuk sekitaran Sukabumi, Bogor, Cianjur itu kita ada reseller kita. Untuk di Shopee kita ada kuliner bondol dan Instagram kita ada kuliner bondol juga. Ini jam berapa? Kedai offline kita buka dari pukul 11 siang sampai jam 8 malam. Libur hari Senin. Kalau untuk lokasinya sendiri ini tempatnya di mana sih? Kita ada di Kabupaten Sukabumi, tepatnya di Cicurug ya, Jalan Cicurug itu masuk ke daerah Jalan Raya Cidahu. Di sana ada Kampung Pondokaso dekat Klinik Tamsil. Kenapa dinamain Pasar Cibondol? Karena Bondol itu nama kampung aku. Bondol itu nama kampung dan aku besar harapan aku ya untuk bisa ngajak anak-anak muda di kampung aku lebih produktif gitu. Banyak anak-anak muda di kampung aku yang cuma lulusan SD, lulusan SMP dan itu nggak bisa punya kerjaan. Tapi mereka lupa kalau anak muda tuh bisa lebih hebat dan luar biasa, lebih dari yang mereka kira gitu. Tanpa harus kuliah, mereka tuh nggak harus berkecil hati. Aku aja yang nggak kuliah, aku nggak berkecil hati. Iya, yang penting kita nggak usah berkecil hati, besarin semangat aja. Pernah nggak ngalamin maksudnya dikata-katain sama orang atau dikata-katain sama teman? Iya, justru gitu. Karena aku mulai usaha ini pas pandemi COVID banget, itu bulan Februari ya COVID, aku buka ini bulan Agustus, dan itu berawal dari rasa iri aku saat teman-teman aku post di Instagram itu Twibbon semua kan, buat mereka masuk perguruan tinggi kan, sedangkan aku enggak. Karena aku waktu itu terkendala biaya orang tua juga, orang tua kan waktu itu dari segi finansial belum sanggup buat kuliahin. Jadi aku pikir ya itu berdarah-darahnya di sana. Tiap ketemu orang kuliah di mana, sedangkan aku sibuk-sibuk ini loh kayak aku lagi bikin produk loh, aku lagi bikin produk. Iya. Aku susah sendiri gitu. Tiap buka status WhatsApp itu muncul lagi aku lagi Zoom loh, lagi ini loh sama teman kuliah. Sedangkan aku enggak, dan itu sih sebenarnya tindakan yang menyakiti perasaan orang tuh datang dari hal-hal yang dekat sama kita dulu. Tapi aku nggak pernah menyalahkan takdir karena masing-masing manusia punya waktu dan masanya untuk tumbuh kayak gitu kan. Dan sekarang aku udah punya usaha seperti ini. Kalian yang kuliah, aku harap kalian bisa lebih dari ini. Aku omsetnya udah 120 lebih loh sebulan, kalian harus lebih ya kayak gitu. Awalnya dulu di tempat ini modal berapa? 800.000. 800.000? Iya. Jadi awalnya itu teteh dari uang 800.000 sampai segini. Nah ya, diceritain cara mengelolanya tuh dari awal. Ya kan karena aku orangnya nggak kayak anak muda yang hedon gitu loh, nggak suka nongkrong gitu ya. Aku lebih ke orang yang ya udah di rumah aja kayak gitu. Jadi kan pengeluaran juga lebih sedikit mungkin ya. Jadi awal mulanya itu modal 800.000 itu kalau untuk barang-barang ini dikasih sama orang tua, dimodal sama orang tua. Tapi untuk modal yang instan sendiri ini aku hasil dari kartu prakerja. Saran nih buat yang masih bingung mau usaha, sarannya apa? Khususnya kan sekarang di masa pandemi kayak gini banyak banget anak muda yang mager banget. Kalian udah dianugerahi sesuatu hal yang mungkin orang lain gak bisa dapetin itu kayak kuliah kayak gitu kan. Tapi kuliahnya sambil rebahan, ya kan? Zoom sambil tiduran, sambil makan. Sebenarnya banyak banget tuh anak muda yang mereka ingin menikmati itu tapi harus terjun ke dunia lain, kayak harus kerja, harus habisin tenaga dari pagi sampai malam, harus kuras otak tiap hari. Oh gimana ya ini buat besok kita dapat uang dari mana kayak gitu kan. Sedangkan anak-anak muda tuh kekurangan motivasi diri tuh karena mereka nggak berdarah-darah dulu. Anak muda harus berdarah-darah dulu, harus susah dulu. Kalau mereka terus kayak dikasih uang sama orang tua mau kuliah dibiayain, mereka nggak akan kayak punya mindset ternyata anak muda tuh nggak bisa apa-apa gitu kan. Kalau mereka berdarah-darah dulu dari awal, ternyata aku bisa loh, susah kayak gini aku bisa loh kayak gitu. Rasain dengan waktu diri ya. Iya,
harapan aku mudah-mudahan usaha aku bisa bantu usaha orang lain juga, karena aku rekrut banyak reseller kayak gitu, dan aku harap anak-anak muda bisa termotivasi bahwa mereka tuh bisa luar biasa lebih dari apa yang mereka pikir.